video ini kita akan mengcopy data hasil pilpres dari website KPU, di copy paste ke dalam Excel. Itu dari video ini, karena di beberapa waktu kemarin ada yang sempat ramai diperbincangkan itu data dari web KPU ketika di copy ke Excel ada kesalahan gitu kan. Nah, kita ingin menunjukkan di sini bahwa mengcopy data dari web ke Excel itu ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan tipe data. Kita buka website KPU ya teman-teman ya, untuk ya hasil pilpres itu. Nah, ini adalah hasil untuk rekapitulasi suara per tanggal 27 April, ini saya pukul 12 malam. Nah, dengan hasil seperti ini. Nah, ini adalah data terbaru per tanggal 27 April. Nah, kita ingin, kemarin yang ramai itu ada orang yang copy dari halaman KPU ini kemudian di copy ke Excel, ternyata di tengahnya ada sebuah perhitungan angka yang salah. Nah, di sini kita ingin mempraktekkan bahwa kalau kita mengambil sebuah data tabel dari web untuk di copy paste ke Excel itu kita harus hati-hati teman-teman. Karena apa? Karena di situ kita berhadapan dengan yang namanya tipe data. Ada integer, string, long, dan lain-lain yang itu akan mengganggu ketika kita melakukan operasi matematika bila belum kita verifikasi. Oke, mari kita praktekkan saja. Kita copy data dari web KPU ini, kemudian kita lembar baru kita copy di Excel. Kita rapikan sedikit supaya ya agak cantik lah. Oke, kita kasih nomor supaya lebih terorganisir dengan rapi datanya. Oke, nah kita sudah punya data ini nomor 19, kita delete. Oke, ada 35 row, artinya 34 provinsi ditambah 1 luar negeri. Oke, nah di sini teman-teman, bila teman-teman sudah mengcopy seperti ini dari web ke Excel, kita harus hati-hati. Karena apa? Dalam tabel ini kita belum tahu tipe data ini semuanya number atau tidak. Oke, nah untuk itu mari kita tes dulu apakah ini number atau tidak. Is number, kita memakai fungsi Excel is number untuk mengetahuinya. Oke, ini true berarti benar, kemudian yang sebelah false. Nah, baru baris pertama saja kita sudah mendapat sebuah fakta bahwa kolom ini tipe datanya adalah tidak number. Jadi kalau kita mau operasi matematika di sini pasti tidak bisa. Oke, coba kita copy sampai ke bawah semuanya. Nah, di sini ketahuan mana tipe data dari kolom ini yang itu adalah number dan tidak, yang false berarti bukan. Contohnya misalnya di sini kita mau mengsum ini pasti tidak bisa. Karena apa? Karena tipenya bukan number. Tapi kalau ini 3 ini juga salah satunya tidak number. Oke, nah itu adalah cara pertama pembukaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebelum kita mengoperasikan matematika, kita harus tahu dulu bahwa tipe datanya ini benar angka atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita sudah mengidentifikasi ini, kita melihat ke datanya teman-teman. Yang jelas yang saya temukan pertama yang paling mencolok adalah di sini ada ada data yang kemungkinan tidak benar. Contohnya ini. Karena ini adalah penghitungan jumlah orang, tidak mungkin data ini adalah desimal. Kalau 42,427,87 ini pasti desimal. Enggak, harusnya pasti 427,870, 427,830. Kita cek ke sininya. Ini 427,870. Nah, kita cari yang di kolom yang di kolom sebelah sini adakah
Oke, belum ketemu, tidak ada mungkin. Ya, belum ketemu. Nah, untuk mengetahui supaya itu ada data yang mencurigakan seperti atau tidak, kita pakai rumus Excel saja. Kita gabungan left dan right. Untuk di sini berarti teksnya itu jumlah katanya 4. Oke, kita ambil nomor 1. Nah, kalau titik berarti itu benar bahwa nomor 4 dari belakang itu adalah titik, artinya ini sudah menunjukkan ribuan, angka ribuan. Kalau ada yang tidak titik, nah itu yang masalah. Nah, di sini sudah ketahuan ada beberapa data yang mencurigakan. Ini tadi ya kan, ini desimal padahal 427.870. Kemudian yang sini 76297. Nah, di sini harusnya pasti 970 akhirnya, daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, kita lihat DIY. Nah, ini 970. Mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Karena di operasi Excel itu menggunakan gini, standar barat sistem di barat itu untuk memisahkan ratusan ribuan itu menggunakan koma. Kalau titik itu artinya sebenarnya desimal. Nah, seperti ini titik ini artinya dihitung sebagai 427,87. Ini sebagai desimal. Nah, untuk mengatasi ini semua bagaimana? Nah, kita bisa mengganti titik ini mengganti koma, artinya data yang di KPI itu kan versi bahasa Indonesia. Jadi itu sebenarnya adalah menggunakan sistem pengangkaan Indonesia. Jadi ini yang dari KPU ini kita transfer ke dalam sistem di Excel, yaitu yang ribuan ratusan itu menggunakan koma. Jadi titik di sini kita ubah semua menjadi ini titik. Nah, kita ubah menjadi koma. Yes. Nah, di sini sudah semuanya. Kita tinggal merubah di angka-angka yang dalam rumus kita tadi ketahuan ini. Nah, ini kita kasih 0. Kemudian ini 2 ini supaya sama kita kasih 0. Oke. Sudah tidak lagi. Nah, dengan di situ kita sudah tahu di sini semuanya sudah menjadi true. Artinya data ini sudah bisa kita operasikan untuk operasi matematika. Oke, yang pertama mari kita lihat jumlah dan persentasenya. Ini kita sum di sini juga. Nah, kita ingin mencari persentasenya. Persentase ini adalah dibagi ini ditambah ini kan. Oke. Enter. Aduh, sorry. Ini belum dikurung. Oke. Nah, kemudian yang ini juga sama dengan ini, dibagi dalam kurung ini ditambah ini. Oke, ini cara basic sekali. Kemudian kita ubah menjadi persentase, kita tambah kemana. Ini adalah persentase hasilnya. Jadi kita lihat coba di website KPU. 56,3, di sini 43,6. Nah, itu tadi karena 2 digit kita, nah di sini sama teman-teman, 56,3, 43,6. Oke, di sini udah ketahuan bahwa bertengok dari kasus yang ramai kemarin, kalau teman-teman semua ingin mengcopy tabel dari web ke Excel, hati-hati. Di situ harus kita rubah dulu tipe datanya supaya benar-benar menjadi tipe data angka. Oke, dengan demikian kita sudah tahu bahwa yang di website KPI itu bisa kita transfer ke Excel dengan cara yang seperti ini. Oke, ini untuk yang pertama verifikasi data. Yang kedua, kita ingin membuat dashboard dari sini. Nah, sebenarnya ada cara yang aman supaya teman-teman tidak mengalami kesalahan
tipe data, yaitu di Excel ada fasilitas data. Nah, kita mau mengambil data dari apa? Kalau tabel itu di web, kita mending pakai ini, from web. Nah, dengan ini kita akan meminimalisir error sedemikian banyak. Jadi kita akan meminimalisir kesalahan tipe data. Jadi angka ya akan angka, teks akan teks, kira-kira begitu. Nah, mending pakai ini teman-teman. Nah, karena ini tadi adalah kita ingin menyambung beberapa berita yang ramai kemarin itu, jadi untuk transfer dari web ke Excel copy paste manual itu caranya seperti itu, tapi kita harus melakukan verifikasi dan peninjauan data tipe datanya. Oke, sekarang kita ingin membuat dashboard. Jadi rencana saya ini akan saya live kan, jadi dengan from web ini sebenarnya kita bisa live setiap data di TPU berubah, maka di sini di Excel saya ini juga akan berubah. Nah, ketika saya punya dashboard untuk mengetahui secara nasional berapa, secara wilayah berapa, saya bisa update from time to time, per 1 jam, per 2 jam bisa saya setting. Oke, pertama saya ingin memakai data ini dulu ya, pengen data ini dulu. Untuk yang presentasinya saya geser dulu. Nah, saya ingin membuat pivot ya, ini supaya ini mudah, kita pakai 01. Yang ini, wah ini karena teks. Oke, sorry. K01 artinya kandidat 01, K02 kira-kira begitu. Oke, lalu akan kita bikin pivot untuk membuat dashboard dari sini. Oke, kemudian insert, pivot, new worksheet. Nah, kemudian kita ingin melihat persentase secara wilayah. Nah, di sini kemudian 01-nya berapa, 02-nya berapa. Oke. Nah, ini value-nya kita rubah. Percentage. Oke, itu aja nggak apa-apa. Oke, kemudian kita bikin bisa bar, bisa juga apa namanya, kita pakai garis saja ya teman-teman ya. Jeng, kalau garis lebih membacanya lebih enak. Nah, ini untuk masing-masing.